Tapi kalau misalkan aku bilang minta bukain markisa, jangan-jangan biji di markisa itu kamu buka. bukain satu-satu. Markisa yang mana ya? Yang banyak bijinya. Kamu tahu yang itu di dalamnya ada kayak telur-telur kecebong gitu loh. Kuning, Iya, kuning iya, buahnya. iya, Habis markisa. ini ntar ada lagi nih Nia nggak tahu buah markisa nih lihat Iya. ya. Yakin deh. Tadi aku baca berita sebelum Iya. Bro Ardi datang. Kemarin habis ketemu Menteri Tenaga Kerja ya, Iya. Mbak Ida Fauziah, bahas prakerja. Nah, ini menurut Bro bagaimana nih program dengan segala pro and cons-nya? Kalau saya sih sangat mendukung ya apa yang dilakukan. Kan sebenarnya dari beliau ini kan sebagai mediator atau memfasilitasi antara dunia usaha ya pengusaha sama pekerja karyawan, sehingga emang harus dicari suatu titik tengah. Ya kan kadang-kadang ya dari pengusaha juga nggak boleh enggak kan juga harus mendengarkan juga aspirasi daripada karyawannya. Tapi juga banyak di satu sisi karyawan itu ya ketika mau berbicara ya mengenai ya bagaimana cari titik tengah. Jadi kan sebenarnya mengenai pesangon kan yang paling tiap tahun itu menjadi problem. Iya. Pesangon kalau enggak upah minimum. Iya. Ya kan. Nah, jangan lupa bahwa Biasanya ketika THR, upah minimum. betul, dan itu kan biasanya kalau misalkan upah minimum tuh naik terus tiap tahun. Iya. Pernah dipikirkan nggak bahwa kenaikan itu apakah ya sejalan dengan kenaikan daripada produktivitas si pekerja? Iya. Ya sebagai ya pengusaha kita harus mikirkan itu juga dong. Iya. Yang masa upah naik terus tapi lu nggak efisien ya susah juga. Iya. Nah gitu-gitunya yang saya sangat mengapresiasikan. Mudah-mudahan nanti terjadi titik temu, dan saya yakin sebentar lagi terjadi titik temu karena niatnya kan bagaimana sama-sama ya mencari titik tengah ketika ada timbul suatu masalah. Dua-duanya harus saling mendengar. Mediatornya adalah dari Kemenaker. Oke. Ini dua-duanya ini dari keluarga pengusaha dan politisi nih. Baik Nia sama Ardi, bener ya? Almarhum Papa. Iya, almarhum Papa kan ketua Golkar DKI waktu itu ya. Iya. Dan juga pebisnis karena aktif juga. Ada niat nggak Nia ke politik? Enggak gitu. Enggak. Belum Awalnya tahu. aja Belum tahu. iya nggak tahu Mulai nanti enak kalau ya? Never know. kalau digerakkan Mulai oleh enak. Tuhan aku nggak tahu juga. Ya, kan politik itu sebetulnya tergantung niatnya. Kalau kita mau nolong orang, emang harus Betul. lewat politik. Why Sebelumnya not, ya. gitu. Jadi Sebelumnya tuh aku udah sangat enggak karena menurut aku nggak tahu deh ngeri aja gitu ngelihat orang nih nggak tahu nih yang mana teman mana enggak sih nah, gitu kadang bingung gitu. Dari situ tapi makin kesini nggak tahu deh ntar kalau jangan deh nggak tahu. Kalau Ardi misalkan- ada niat nggak politik? Ya, sampai sekarang belum ada niat. Belum ada niat. tapi ya, Jadi iya. yang nurunin Papa di generasi kedua belum ada ya. Belum ada. Mas Anin kan maunya di bisnis. Iya. Ardi bisnis banget sekarang. Mbak Dita juga banyak di keluarga ya, Ya, keluarga. betul. Jadi By the belum ada sih, tapi Belum, kalau emang belum tahu. ya harus ya belum ada yang emang Interest, niat ya. interest ke sana. Ya mudah-mudahan adalah dari keluarga, tapi jangan saya. Mudah-mudahan ada tapi jangan saya. Serem cuman kalau Iya. bapaknya Ardi itu teman papaku. Zaman Kadin ya. Ya, waktu kemarin ketemu Papa, Bang Ical bilang ya kalau di politik itu ya nggak boleh baperan lah katanya, jangan bawa perasaan. Pokoknya Betul. orang yang kita anggap temen ya bukan temen kita katanya Iya. gitu. Betul. Jadi ketahuan. Dan Jadi orang gitu. yang musuh kita ya memang musuh kita. Jadi dia selalu bilang gitu, sudah siap belum Sandi? Saya bilang ya saya udah 4-5 tahun di sini Bang. Saya bilang minta ya dikasih masukan beberapa dari Papa bahwa dia kan salah satu politisi yang udah cukup senior ya dari 2004 udah aktif di Golkar. ya Golkar yang tertinggi ya udah ikut konvensi. Terus pernah di Kadin, di HIPMI juga. Jadi aku dapat masukan banyak dari dia. Minta Pak Ical minta izin dari ibu dulu, dikasih nggak? Oh, betul. Karena dia bilang karena saya waktu itu nggak dikasih izin sama ibu saya, Itu kata benar. Bang Ical. Saya nggak dikasih izin makanya. Saya bilang restu ibu, kata dia bilang paling penting. Iya. Dia bilang gitu. Nomor 2 ya restu keluarga, istri dan lain sebagainya. Dia bilang Mbak Tati, your mom katanya nggak ngizinin juga dia Iya, politik, saya jadi nggak dia nggak suka juga. Katanya. Jadi waktu itu, nah ketiga terus dia bilang jangan pernah baper, apalagi kalau orang yang kita bantu terus ternyata nusuk kita dari belakang gitu Oke, loh. banyak ya.
Dia bilang itu bakal terjadi dan biasanya 9 dari 10 terjadi begitu. Kita jadiin dia. Terus nanti malah dia nusuk kita dari belakang. Bukannya justru malah ketahuan jadi mana real friend, mana yang bukan. Oh iya, ya, Jadi, tapi kalau kayak gitu mikirnya gini aja ya. Padahal ketika kamu bantu, kamu rela nggak katanya? Kalau misalkan kamu nggak niat, kalau niatnya jadi balasan ya. Iya. Ya, katanya Ya makanya kalau membantu itu ikhlas Ikhlas aja. aja. Jangan mengharapkan ada Betul. pamrih gitu loh. Iya. Kalau yang di depan baik terus tahu-tahu Nah itu yang paling ini kan pertemanan yang ketahuan dia teman kita atau bukan. Nah itu di situ ketahuannya. Two face gitu. Iya. Ya betul lagi orangnya. Gitu-gitu kan. Oke. Kayak dulu di Joker zaman dulu. Tapi what's next nih buat first buat Nia dulu. What's next selain dari yayasan itu? nggak ada. Aku sih sekarang lagi mau itu persiapkan produk karena bisnis. Tapi kalau misalkan sekarang nih udah lumayan dibantu dikasih masukan sama Ardi karena sebelumnya kan agak-agak Bingung. ya udah belajar sendiri gitu. Jadi Cuman- aku nggak mau intervensi dia pengen ya either balas dendam atau enggak saya nggak tahu ya mas ya nggak balas dendam Ya, soalnya agak waktu suruh dulu kan belajar aku sendiri sering bingung. digituin juga kan udah disuruh belajar gini-gini disuruh belajar sendiri. Nah ini coba juga dong belajar sendiri. Tapi sekarang dia udah mulai kasih tahu lah gitu. Karena kan Ardi kan pendidikannya jauh lebih tinggi jadi bisa dan pengalamannya jauh lebih banyak gitu. Jadi bisa kasih tahu lah. Nggak minta bantuan langsung gitu, enggak cuman minta diarahin, bantuin arahin gitu. Kalau Ardi gimana? Ya masih terusin aja sekarang mas jadi ya kita kan mau Jadi Bucky Brothers udah juga duduk di direksi ya? Ya, Oh selamat ya kemarin udah tanda tangan yang coal Coal to Methanol. Coal to Methanol. Coal to Bisa Methanol. ceritain dikit nggak? Itu menarik Ya. banget tuh guys. Dengerin nih Coal to Jadi Methanol. itu sebenarnya satu project ya. Ini nggak di bawah Bucky Brothers tapi di bawah grup gitu. Ya yang mendatangkan investor dari luar negeri dari Amerika tepatnya. Ya pada masa sekarang ini yang susah. Sampai sekarang ini kan peraturan-peraturan susah untuk orang berinvestasi di sini. Iya. Alhamdulillah berhasil mendatangkan ada investor untuk invest di yang bisa membuat batu bara jadi metanol. Oke. Begitu. Nah, itu Jadi yang ada proses untuk ada prosesnya, hilirisasinya ya. Betul, hilirisasinya. Ya mudah-mudahan Berapa bisa tuh berjalan. investasinya dulu? Nah, yang investasi mereka. Oh investasi Ya, mereka. mereka investasi. Jadi ya itu Wow. salah 1,2 deh. 1,2 miliar dolar guys. Itu nolnya banyak banget guys. Jadi kalau di TV One sendiri? Ya kalau misalkan TV ya terus pokoknya yang kita sampaikan bahwa ya terus menjadi TV berita dan informasi yang terdepan ya dengan memberitakan segala macam yang selalu berada di tengah. Ya tidak berpihak kita. Ya kami Objektif. kabarkan Anda putuskan. Iya. Ya, kita banyak banget sih, terima kasih banget sama TV One karena karir kita Bantu. banyak sekali dibantu dengan tidak berpihak itu selalu ada di tengah. Bagus. Menyampaikan Kebenaran. Dan kemarin ini kita keliling-keliling untuk COVID-19 juga TV One selalu support. Senang banget kita. Terima kasih. Nah ini aku ada di list ini tapi harus nanya nih untuk Nia. Ini hobinya Nia tentang buka salak ini. Hah? Udah bisa nggak buka salak? Hah? Emang kenapa? Ini tuh gini. Ini makanya ini perbincangan sangat beda kan. Yang satu kayaknya kalian ngomongin apa metanol apalah batu bara lah apa yang sudah Enggak, kita receh banget. ini namanya Sandiaga Uno Open for Business. Semua kita Ya, kupas. salak dicelup di metanol buka. Nah soalnya tuh aku tuh emang gak pernah makan buah. Ah. Ini salah mamaku ya kak. Kenapa? Karena nggak ngajarin. Oh. Nggak deh. Aku tuh nggak pernah makan buah, nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur. Ini dia suka makan buah banget, udah gitu. Terus waktu lagi liburan di Labuan Bajo, terus dia tiba-tiba yang bukain dong. Padahal dia emang tiap hari juga makan salak, cuman emang udah buka aja. Gitu. Ini Kamu tahu itu dong bentuk salak gitu. Iya. Ada beberapa buah yang aku nggak tahu bentuknya. Terus lihat, ini gimana sih bukanya kenapa keras kan kayak kalau yang lain tuh bisa lembek-lembek. Ini kenapa keras banget ya gitu. Gitu mbak-mbaknya lewat. Ini satu, ini sorry, ngapain nggak ngerti. Terus gitu mbak-mbaknya lewat. Tapi aku juga nggak kepikiran itu kan jadi diomongin banget kayak mbaknya lewat. Mbak ini gimana Visioner sih? yang biar Nggak, diomongin. maksud aku nggak. Dia ngerti konten banget berarti ya. Tahu nih. Mbak ini gimana sih bukanya gitu. Mah kamu nggak bisa buka salak. Udah gitu aku mah santai aja pas pulang-pulang. Kayak diomongin sampai sekarang nggak bisa buka salak. Cuman kan aku setelah aku dikasih tahu aku bisa. Iya, tapi kalau misalkan aku bilang minta bukain markisa, jangan-jangan biji jadi markisa itu, Kamu kamu bukain satu. Markisa Itu yang mana pusing. ya?
Yang banyak bijinya. Kamu tahu yang itu di dalamnya ada kayak telur-telur kecebong gitu loh. Kuning, Iya, kuning iya, buahnya. iya, Oh, Markisa. ini ntar ada lagi nih Nia nggak tahu buah markisa nih lihat ya. Iya. Yakin deh. Berarti- Tapi aku dia tuh abis itu tuh abis setelah itu ngapain aja juga jadi diomongin aku jadi udah terserah deh. Tapi di viral meter Sandiaga Uno TV ini tinggi sekali itu buka salah gitu. Jadi harus ditanya. blessing justru. Nggak ngerti deh. Jadi udah gitu tuh sama mama papa sama mertua kayaknya mereka juga mertua yang sangat sabar ya, jadi kayak ngeliat menantunya udah gitu nggak ada harapan juga gitu. Udah ya udah terserah deh, dia nggak bisa apa. Aku kan kita lagi liburan sama papa juga itu, iya mah diomongin sama nggak bisa bukanya gitu, jadi mereka untung baik-baik. Ya. Minta bukain mereka malah. Iya. Oke guys, terakhir nih ini untuk penutup. Thank you for your time. Terima Tapi kasih, Mas, minta sudah diundang. pesan buat anak-anak muda, both from first Ardi terus setelah itu Nia. Oh. Buat anak-anak muda. Apa ya, kalau misalnya kita kayak udah sukses, udah itu bisa ngasih pesan mungkin sesuatu yang kita sharing, jadi ya jangan pernah nyerah. Ya, Anda tidak pernah mungkin bisa kesuksesan itu lebih banyak daripada kejatuhan. Ya, jadi kejatuhan selalu lebih banyak baru sukses. Jadi ya nggak ada jalan singkat untuk sukses. Ya, ketika Anda jatuh harus bangun lagi. Nah, itu mungkin yang pernah diajarkan ke saya, jangan pernah nyerah. Ya, untuk sukses ya nggak ada jalan pintas. Oke. Bang Ical suka nonton vlog kita juga katanya, dia bilang keren konten-konten kita. Oh, gitu. Jadi itu pesan dari Anandanya Bang Ical. Mbak Nia. Kalau buat aku mungkin karena memang aku sekarang lagi fokus juga di yayasan, buat anak-anak muda kayaknya jangan pernah nunggu sampai besar untuk mulai untuk membantu. Mulailah sekarang, karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Wow, thank you very much. Non, kita kedatangan berkah ini, Mas Ardi sama Mbak Nia. Ya, Thank you for coming terima to kasih. Sandiaga Uno Open Terima for kasih. Business. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sukses terus. Thank you Terima guys. kasih. Bye.